Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam ilmu nahwu, kan tetapi sudah lanjut ke fasal selanjutnya, bukan lagi tentang tanda-tanda i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-mu'rabatu qismani. Adapun fasal ini menjelaskan tentang lafaz-lafaz yang mu'rab itu ada dua macam ya. Sebelumnya kita ketahui bersama bahwasanya dari ketiga kalimat, yaitu kalimat itu ada tiga, ada isim, fi'il, huruf. Selain huruf, karena huruf ini sudah dipastikan mabni, berarti yaitu isim dan fi'il, itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah, yang mu'rab itu dibagi lagi ada dua macam. Qismun yu'rabu bil harokati, ada bagian yang pertama itu di'irabi dengan harokat. Berarti kalau di'irabi dengan harokat berarti perubahan di akhir kalimatnya itu menggunakan harokat. Wa qismun yu'rabu bil hurufi, dan ada juga bagian yang kedua itu di'irabi dengan huruf. Berarti perubahan di akhir kalimatnya itu menggunakan huruf. Falladhi yu'rabu bil harokat, maka adapun lafaz yang di'irabi dengan harokat arba'atu anwa'in, itu ada 4 macam. Al-ismul mufradu, yang pertama yaitu isim mufrad, wa jam'ut taksiri, yang kedua jamak taksir, wa jam'ul muannatsis salimi, yang ketiga jamak muannats salim, wal fi'lul mudhari'u, yang ketiga fi'il mudhari', yang keempat wal fi'lul mudhari', yang keempat fi'il mudhari', alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un, yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya. Berarti dalam tanda kurung fi'il mudhari' yang sahih akhir. Maka keempat kalimat ini, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' sahih akhir, itu tanda i'rabnya itu menggunakan, atau perubahan di akhir kalimatnya itu menggunakan harokat. Contoh ya, contoh gampangnya dalam isim mufrad itu zaidun. Contohnya, anggap zaidun itu rafa, ketika nasab berubah menjadi zaidan, ketika jar berubah menjadi zaidin. Jadi dari don dan den. Nah, perubahannya cuma harokat tok, bukan hurufnya yang berubah. Atau dalam jamak taksir, rijalun, rijalan, rijalin, lun, lan, lin perubahannya. Jamak muannats salim, kalau jamak muannats salim muslimatu, muslimati, tu, tih. Nah, perubahannya harokat. Dan fi'il mudhari' yaf'ulu, yaf'ula, yaf'ul, lu, la, ul ya. Jadi dari rofa, nasab ke sukun ya, dan lain sebagainya. Dan contoh yang lain tinggal dikiaskan saja. Wa kulluha turfa'u bidhammati. Adapun semuanya itu dirofakkan dengan dhammah. Wa tunsabu bil fathati, dan dinasabkan dengan fathah. Wa tukhfadu, dan dijerkan bil kasrati dengan kasrah. Wa tujzamu, dan dijazmkan bisukuni dengan sukun. Semuanya dari isim mufrad sampai tadi fi'il mudhari' itu tanda aslinya ketika rafa itu dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, ketika jar dengan kasrah, dan ketika jazm itu dengan sukun. Akan tetapi ada sebagian kalimat yang tidak mengikuti tanda asli. Artinya ada yang rofaknya tidak menggunakan dhammah, seperti itu ya. Contoh seperti yang akan datang ini. Wa kharaja an dzalik, dan dikeluarkan dari pembahasan yang sebelumnya, dari tanda-tanda i'rab yang menggunakan tanda asli, salah satu asyi'ah, 3 perkara. Yang pertama yaitu jam'ul muannatsis salim, jamak muannats salim, yunsabu bil kasrati, itu dinasabkan dengan kasrah. Jadi tadi kan disebutkan bahwasanya tanda asli daripada i'rab itu nasab dengan fathah. Nah, maka jamak muannats salim itu tidak mengikuti, atau tanda i'rabnya tidak menggunakan tanda i'rab yang asli ketika dalam tingkah nasab, akan tetapi menggunakan tanda kasrah. Makanya bahasanya kayak musannaf wa kharaj an dzalik, ada sebagian yang tidak mengikuti tanda asli. Wal ismul ladzi la yansarifu, dan isim yang tidak munsharif atau isim ghair munsharif, yukhfadu bil fathati, itu dijarkan dengan menggunakan fathah. Kalau tadi di awal kan dijelaskan bahwasanya tanda jar itu yang asli menggunakan kasroh. Nah, akan tetapi itu tidak berlaku untuk isim ghair munsharif, karena isim ghair munsharif ketika jar menggunakan fathah. Wal fi'lul mudhari', dan fi'il mudhari' al mu'talul akhir, yang mu'tal akhir. Berarti kalau fi'il mudhari' mu'tal akhir itu huruf akhirnya berupa huruf illat, maka yujzamu bihadfi akhirih,
Maka kalau fi'il mudhari' mutal akhir itu dijazmkan bihadfi akhirih dengan membuang huruf akhirnya atau membuang huruf illatnya. Kalau tadi di awal dijelaskan bahwasanya fi'il mudhari' yang sahih akhir itu tanda jazmnya menggunakan sukun. Nah, itu tidak berlaku untuk fi'il mudhari' yang mutal akhir, karena fi'il mudhari' yang mutal akhir tanda jazmnya itu dengan membuang huruf illatnya. Walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.